Baik, Pak, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak cek dulu untuk kehadirannya ya. Siap. Untuk mengawali pimpin doa, Mas. Yusuf, silakan dipimpin untuk berdoa. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Yusuf sudah mimpin berdoa. Bagaimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Jangan lupa nanti untuk mengisi daftar hadir. Jangan lupa nanti untuk mengisi daftar hadir di Google Form ya, yang sudah Bapak lampirkan di Google Classroom ya. Sesuai dengan mata pelajaran CPT ya Mas, untuk dari mendiagnosis kerusakan sistem kopling. Untuk mengingat kembali pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan mengenai kopling, mungkin ada yang masih ingin mengenai kopling, fungsinya Mas, silahkan. Fungsi kopling adalah untuk meneruskan atau memutus tenaga dari mesin ke transmisi. Oke, baik Mas Hadi Saputra ya. Ya, betul sekali Mas. Untuk fungsi kopling sendiri itu adalah untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin. Untuk pembelajaran hari ini Bapak tak lupa untuk memberikan selalu moga untuk pandemi ini segera berakhir ya Mas. Normal seperti sekolah, kembali kita melakukan pembelajaran seperti normal seperti sekolah. Kemudian Bapak presentasi saja langsung untuk materinya. Oke Bapak mulai Mas untuk materi pada pagi hari ini, yaitu mendiagnosis dan memperbaiki kopling 3.15 memperbaiki kopling. Kemudian kompetensi inti yang pertama 3.15.1 3.15.2 mendeteksi letak kerusakan pada kopling, memperbaiki kerusakan pada kopling. Kemudian tujuan pembelajaran melalui menggali informasi dari diskusi, peserta didik dapat menentukan kerusakan yang sering terjadi pada kopling, menentukan letak kerusakan pada kopling, menguji hasil gangguan yang ada sesuai dengan SOP. Kemudian yang keempat, jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan ya SOP. Ketika kalian jumpai mengalami gangguan atau trouble kerusakan pada kopling, sehingga kalian bisa menganalisis, menyimpulkan kerusakan yang terjadi dan melaksanakan perbaikan pada komponen tersebut. Paham ya Mas? Untuk kopling slip di sini ada beberapa penyebab dan cara mengatasinya. Plat kopling ini ada pemecaan kerusakan, tension member, pemecaan dan kerusakan, pemeriksaan member. Ini cara pemeriksaannya Mas. Kemudian clat cover. Cara pemeriksaan dari clat cover, pemeriksaan visual, pengukuran kausan diafragma spring, kemudian pengukuran batas kedalaman dan lebar kausan pada bekas dia. Bapak tanya dulu, untuk bekas diafragma itu lemah Bisa terjadi kelip. Oke, baik. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu release bearing. Pemeriksaan release bearing meliputi pemeriksaan visual dengan cara mutar release bearing dan beri tekanan aksial. Bila macet atau berat, ganti release bearing. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu flywheel. Flywheel ini merupakan komponen pada engine yang berhubungan langsung dengan plat kopling. Yang dilakukan yaitu pemeriksaan visual, pemeriksaan keolengan, dan pemeriksaan pilot bearing. Radial gauge kita periksa sesuai dengan yang ada di gambar. Jalan tinggi pedal Mas. Untuk tinggi pedal ini penting sekali untuk menentukan kebebasan dari kopling. Kemudian komponen yang terakhir yaitu release fork. Release fork ini fungsinya adalah untuk mengungkit bekas release bearing sesuai dengan tekanan dari pedal. Pemeriksaannya hanya dilakukan secara visual saja. Nah, mungkin seperti itu. Cukup pilih 5 siswa ya dalam satu kelompok, tidak usah berebut, sesuai dengan nomor absen saja, sehingga nanti untuk kegiatan diskusi ini bisa dilaksanakan dengan baik kan. Oke Mas, Bapak lanjutkan untuk tugas diskusi. Nanti Bapak sudah sampaikan lembar kerjanya di Google Classroom. Nanti kalian bisa mendownload saja ya. Di sini Bapak juga sudah sampaikan materinya, modul untuk referensi kalian mengerjakan tugas kelompok.
Silakan untuk kegiatan siang berikutnya, Bapak akan lakukan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah Bapak kalian laksanakan, Mas. Silakan untuk mempresentasikan hasil yang didiskusikannya. Untuk presentasi gangguan pada kopling sulit, penyebabnya gerak bebas pedal kopling kurang, pelapisan plat kopling aus, pencegahan rekan rusak. Satu gerak bebas pedal ganti plat kopling. 3. Untuk kelompok 2 silakan. Untuk kelompok 2, problem yang sering terjadi pada kopling adalah kopling berbunyi. Penyebabnya dari power plat dengan release valve sudah aus atau berkarat. Pemecahan gangguannya dengan cara menyemprotkan cairan anti karat pada posisi persinggungan antara pivot dan release valve. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bapak. Baik, Bapak simpulkan, Mas, untuk beberapa masalah yang terjadi pada kopling. Yang pertama tadi disebutkan adalah kopling slip ya, Mas. Untuk kopling slip ini terjadi beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu periksa apply pedal kopling. Untuk pedal kopling dilakukan penyetelan jika tidak sesuai dengan spesifikasinya, Mas. Ketika pedal kopling itu tidak sesuai spesifikasinya, maka akan mempengaruhi kinerja jari kopling. Kemudian setelah pedal kopling sudah dilakukan penyetelan, kita masuk ke pemeriksaan permukaan kopling. Kemudian untuk pemeriksaan permukaan kopling ini harus dilakukan pembongkaran atau overhaul pada kopling. Kita harus lakukan pemeriksaan satu persatu komponen pada. Kemudian pemeriksaan bekas diafragma. Nah, ini juga sangat mempengaruhi kinerja dari kopling. Kemudian kerusakan yang berikutnya yaitu kopling sulit bebas. Pemeriksaan yang dilakukan yang pertama periksa tinggi pedal kopling, dilakukan penyetelan. Kemudian setelah itu kita periksa free play pedal kopling. Jika terlalu besar kita lakukan penyetelan. Kemudian periksa udara dalam sistem kopling, dilakukan pada kopling hidrolik, Mas. Pipa kopling ya ketika bocor ganti. Kemudian periksa master silinder ketika bocor diganti. Kemudian periksa release bearing ketika bocor ganti. Kemudian periksa plat kopling. Bapak simpulkan untuk kerusakan yang terjadi pada kopling itu karena beberapa hal. Karena ya suatu mesin, ketika mesin itu bekerja terus menerus, tentunya akan terjadi penurunan performa pada komponen, sehingga harus selalu dilakukan pemeriksaan. Ketika terjadi gangguan, maka harus dilakukan pengecekan komponen apa yang terjadi kerusakan dan langkah tindakan yang dilakukan perbaikannya itu bagaimana. Paham ya, Mas? Oke, paham ya, Mas? Oke, baik, itu mungkin seperti itu saja untuk pembelajaran pada pagi hari. Kalau tidak ada yang disampaikan, Bapak akhiri. Jangan lupa nanti untuk kegiatan akhir ya, setelah Bapak tutup webkit ini, kalian langsung mengerjakan soal evaluasi pada Google Classroom. Jelas, Mas? Jelas, Mas? Baik, sebelum Bapak tutup ya, Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, biasakan hidup sehat, Mas. Berdoa mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, mulai. Terima kasih ya untuk kegiatan belajar. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk kegiatan belajar ini sudah cukup baik. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bapak cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.